Halo kakak-kakak, mulai. Ya, Bu. Wis pragat Pak Kapri SKCKE. Alhamdulillah, Bu. Tinggal upload. Semangat Pak. Kacarwadi mende kacarwade. Ditinggal miang kayak makini kacarwadi ki. Sehat kan Nor? Balik kemah sehat. Waras, bergas, das akos. Ayo kita langsung mulai aja biar nggak kemalaman kakak-kakak. Sebelum kita memulai pembelajaran 1.3, mari kita awali dengan berdoa. Ada yang mau mimpin berdoa kakak-kakak? Pak Kapri, pimpin doa. Halo, ya Kak. Halo, Kak. Lagi Ayo. makan. Anur HDB lagi makan tuh. Izin. Kanur Hadi Manimba, ya Kak. Ayo on cam yang nggak ada kesibukan, on cam. Kak Aris, yang nggak ada kesibukan on cam. Ayo kita mulai dengan doa kakak-kakak. Kanor, mau memimpin doa apa? Wonge Itu pada menteri. buka Pak Kapri lagi makan Pak Kaprinya. Panur aja katanya. Apa ini? Doa dulu Kanur. Lah, Ustad Dwi Losa, emang di Ustad Dwi Losa kan? Belum datang kayaknya Kak Dwi Losa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu belajar lillahi ta'ala. Amin. Terima kasih Kanor atas doanya. Kita mulai modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kuatkan pemahaman. Seperti biasa, kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Lanjut. Tujuan sesi, Ibu dan Bapak diharapkan mampu 1. Memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Lanjut, agenda hari ini 1. Melakukan role play pembelajaran PJOK, mengasosiasikan aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Lanjut, agenda pembukaan aktivitas 1, aktivitas 2, ini lanjut. Nah, ini ada pertanyaan kakak-kakak. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Boleh kakak-kakak jawab di kolom chat.
Ya, boleh jawab di kolom chat bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa, kakak-kakak. Silakan tulisan jawabannya di kolom chat lebih mudah daripada menggunakan aplikasi Jamboard dan lainnya. Halo, kakak-kakak. Halo, Pak Kapre. Bari mangan, bari ngetik bisa beli. Ya, baru ada satu dari Kak Andi, pembelajaran yang didasarkan pada minat peserta didik. Yang lainnya, ayo kakak-kakak jawabannya di fitur chat. Ya, ini dari Kak Nur Hadi. Peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran seperti melalui diskusi kelompok, presentasi, proyek kolaboratif, studi kasus, atau simulasi. Mereka tidak hanya mendengarkan guru, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong berpikir kritis dan kreatif. Ya, terima kasih Kak Nur. Ayo yang lainnya. Kak Aris, Kak Carwadi yang biasanya on cam ini kemana? Kak Pipit mana ya Kak Pipit? Oh iya, Kak Pipit belum muncul ini Kak, belum gabung. Ayo Kak Dwi Losa, langsung ketikkan menurut Kak Dwi Losa, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Ketikkan jawabannya di kolom chat, Kak. Ya Kak, nanti dulu baru buka ini. Ntar, partner. Yuk, Ayo, nanti ya. Kak. Apa mau langsung dijelaskan, Kak Dwi Losa? Ayo, Kak Aris. Kak itu, Kurnia Jaya. Jawabannya ketikin, Kak, di kolom chat.
Halo, Kanur. Kanur, sambil nunggu yang lain boleh dijelaskan Kanur yang menurut pendapat Kanur yang di kolom chat dipaparin aja. Halo, Kanur Hadi. Ya, Ya. ya, bahwa pembelajaran peserta secara aktif dalam pembelajaran adalah guru hanya sebagai fasilitator pengembangan perihal pembelajaran secara materinya, mereka yang mengembangkan dengan mengembangkan suatu studi kasus yang terjadi di lapangan, kemudian bagaimana cara penyelesaian masalahnya, kemudian mereka saling berargumen, berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pembelajaran itu tidak hanya terpusat pada guru, tapi semuanya terpusat pada murid. Peace. Ya, terima kasih Kanur atas paparannya. Ini seperti itu yang dipaparin oleh Kanur Hadi udah jelas ya Kak. Ini ada lagi dari Kak Kapri, peserta didik lebih aktif dalam melakukan pembelajaran dengan memberikan tantangan kepada mereka sehingga mereka merasa ada daya tarik sendiri untuk melakukan pembelajaran PJOK. Kak Kapri boleh diomongin kata-kata dari kolom chatnya. Contoh gerakannya Kak Kapri. Yang menurut Kak Kapri aja, nggak apa-apa, bebas. Mau bacain yang di sininya boleh. Halo? Kami putih tahu nggak bocah? Iya kak, nanti belum selesai ini. Durung peragat, Kak. Kak Andi, satu orang lagi. Ada nggak Kak Andi? Carwadi mendi Carwadi. Kak Jarwadi, kemana ini? Nggak ngetik, nggak ada suaranya. Udah masuk Kak Jarwadi nih. Kak Jarwadi, kita lanjut aja ya Kak ya, biar nggak kemalaman. Yang lainnya mangga silakan tulis di kolom chat yang belumnya. Terus, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Ini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar seorang guru olahraga yang sedang tangan kayak menyetop tangan mengasih instruksi dan meniup fluid. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerakan daripada suara guru saat pembelajaran? Boleh dijawab kakak-kakak di kolom chat lagi. Saat pembelajaran diri kita sendiri gitu, apakah banyak suara fluid, perintah dari fluid atau perintah dari suara? Boleh di kolom chat kakak-kakak. Ya, dari Kak Andi perintah dari suara. Ya, dari Kak Pipit juga sama perintah dari suara. Kalau dari Kak Kapri lebih ke perintah fluid. Dari Kak Nur Hadi perintah suara yang diawali dengan pertanyaan pemantik dan selanjutnya dikembangkan dalam gerakan.
Kak Aris, perintah dari suara. Oke. Lanjut ke yang sebelahnya. Itu ada gambar kayak seorang guru di depan dan itu bagaikan muridnya yang di depan gurunya. Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Enggak, kakak-kakak jawab lagi di kolom chat. Semua gerakan peserta didik itu harus sesuai perintah atau komando dari guru atau tidak? Dijawabnya di kolom chat lagi kakak-kakak. Dari Kak Nur Hadi, untuk saat ini tidak mesti sesuai. Mereka harus mampu untuk mengembangkannya. Dari Kak Kapri, tidak karena mereka sedang melakukan pembelajaran, bukan diklat. Ya, dari yang lainnya mangga ditulis di kolom chat. Dari Kedui Losa, perintah komando dari guru dengan terlebih dahulu memperhatikan aba-aba, kemudian dikembangkan dengan satu gerakan. Dari Kak Pipit, dalam pembelajaran olahraga, siswa bisa mengembangkan gerak sesuai pemahaman siswa, tentunya dengan pengawasan dan fasilitas yang diberikan oleh guru. Oke, terima kasih kakak-kakak jawabannya. Kita lanjut. Ini ada apa kata pakar? Ada video dari Cassandra, manfaat berpusat pada peserta didik. Manfaat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mari kita dengarkan bersama video dari Kak Cassandra. Angka suara Laka suara. Turunan suaranya Kak. diulangi Kak. Oke. Angka suara Ih, laki ini. Inan kalau suara langka Waduh.
Kin suaranya kanur nganggo bahasa Inggris. Ya bukan ngerti mah ya dirongokna enak sih ngerti mah. Kita mau orang ngerti kan Nur, jadi membaca baik. Membaca sing video nek. Suara emang anak aktif ini kan Nur. Lanjut ya kakak-kakak. Video tadi. Ya. Aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play berikut ini. Ada suaranya kakak-kakak? Ada. Udah. Oke, lanjut. Saya nggak ada Kak Fasil, sepi. Role play aktivitas pembelajaran. Capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. 2. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmen, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi. Langkah-langkah aktivitas, fasilitator membagi peserta berpasangan, terus fasilitator menampilkan pilihan gerakan, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikali 6. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal, spearhead set. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangan benar sesuai contoh video. Peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Ini tugasnya kakak-kakak, nanti kakak-kakak dibagi kelompok, masuk ke breakout masing-masing, terus melakukan gerakan yang seperti di video ini. Nih.
Nih, setelah ini pengertian nanti yang akan dilakukan oleh kakak-kakak. Nanti kakak-kakak akan dikirim linknya. Ini mengisi nama, gerakannya, nomor berapa. Nanti tuliskan denyutnya di awal dan denyutnya di akhir. Terus kasih umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Ini pasangannya mau milih sendiri atau ditentuin kakak-kakak? Halo? Halo? Pasangan Ditentuin. ditentuin, Kak. Mendingan milih sendiri kita biar ada kayak kurikulum merdeka sesuai dengan sendiri. Random by random. Oke. Jauhin. Kak Pipit sama saya aja, Kak Pipit. Siap, Kak. Nanti dipasangin sama Kak Pipit. Udah ada yang request, Kak Pipit. Nggak apa-apa, Kak. Ini gerakannya nih. Gerakan pilih nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai. Catat pilihan gerakan Bapak Ibu. Ini kita ada berapa orang ini tuh? Ada 13 orang yang masuk. Ada 12 berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, Kak Wahyudin lagi acara tahlilan, jadi kemungkinan nggak bisa gerakan. Jadi kita ada 10 orang. Saya pilih gerakan 2. Tuh. Jumping jack. Nanti kakak-kakak melakukan gerakannya itu milih. Kita kan ada 10 orang, berarti ada 5 kelompok. Ini berbeda-beda. Iya, kita jumping jack. Yang lain? Saya lari tempat, Kak. Nomor 3. Sama siapa? Pipit lari di tempat. Oh, berarti lari di tempat sama Kak Kapri. Pipit mau baru kita ya, jumping jack ya, lari tempat ya. Kapri mah baru kita lari tempat, Pri. Ngomong Pak, jumping jack oreg. Ya, beli apa, baru umbul-umbul. Lari di tempat KB sing seje ini siapa sing milih? Ya, loncat di tempat lah. Kak Dwi Losa yang kelima. Loncat. Yang jumping jack ada lagi enggak? Oh, ini nih. Kak Aris, Kak Carwadi. Orangnya pada enggak ada, Kak Nur, ini gimana pasangannya? Jaya, Menti Jaya. Ada, udah masuk. Ini kayak webinar, masuk dan ditinggalin. Kak Kurnia Jaya. Jumping jack siapa aja? Oh, sama Kak Nur ya, Kak. Sama Kak Nur Hadi. Kak Jaya sesama wong doglong jumping jack. Oke, Kak Nur Hadi sama Kak Jaya yang nomor 2, Kak Kapri sama Kak Pipit nomor 3, Kak Andi nomor berapa? Itu udah 2 orang yang nomor 2-nya, yang nomor lari di tempat nomor 3-nya. Kak Andi mau sama Kak Dwi Losa loncat di tempat? Ya wis. Lagi asinan aku no Kak Andi ku. Lagi tahlil. Oh, nanti loncatnya gimana, Kak? Loncatnya ke belakang dulu, Kak. Kak Kapri, Kak Carwadi mendi Kak Kapri. Yambo buat lagi met banyu, Kak.
Sawah Iya, garing bokat. malam Jumat cacar Lagi wajib. ngobor kodok. Kak Aris, Kak Aulatul, ini yang nomor 1 sama nomor 4 belum ada. Nih, videonya seperti ini. Gerakannya seperti ini, kakak-kakak. Itu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Contoh gerakannya. Nanti kakak-kakak sebelum melakukan gerakan, hitung dulu denyut nadinya selama 10 detik. Itu denyut nadi awal. Terus kakak-kakak melakukan 2 kali 8. Lari juga dihitung aja ya Kak ya. Kalau dihitungnya lari dihitungnya susah, bisalah dihitung 2 kali 8. Terus setelah selesai melakukan denyut nadi akhirnya, dihitung lagi sama 10 detik lagi kakak-kakak. Nanti dituliskan di yang tadi, di kolom yang tadi. Kalau enggak kakak-kakak tulis aja dulu atau diingat dulu di catatan atau di kertas kakak dulu. Nanti setelah kakak melakukan, 1 orang kita kan berpasangan. Nanti sama yang lainnya gantian. Berarti kakak-kakak siapin stopwatch-nya. Kak Aris, ada Kak Aris? Halo Kak Aris? Nggak ada sinyal apa Kak Aris? Nggak ada suaranya tapi gerak-gerak di... Halo? Yang lain? Kita langsung masuk ke breakout aja ya kayak yang adanya. Nanti kakak-kakak silakan lakukan gerakannya. Berarti on cam. Bentar, ininya stop dulu. Kita bagi breakout. Kita bagi breakout dulu. Kak Aris, udah ada? Kak Aris mau melakukan gerakan yang mana? Tadi udah lihat belum? Gerakan nomor 1 sama 4 yang belum? 4. Oke. Suara menti Kak Aris. Lah ke suara. Ada lagi 1 orang buat pasangan sama Kak Aris. Kak Wahyudi aja beketum baik Kak Wahyudi. Kak Wahyudi tadi di grup tuh izin ada acara tahlilan mendak atau apa tuh Kak? Mendak ayahnya. Halo, halo. Ya, ada suaranya Kak Aris. Satu, dua, tiga. Bikin breakout dulu. Kita 10 menit cukup nggak kakak-kakak? 2 orang. Oke. Nanti siapin timernya. Aja kamu ibe pipit. Tak warakan Herdi sih lah. Ora wedi. Cokot nih Herdi sih lah.
Nanti dulu Kak Pipit tadi sama Kak Kapri. Kak Aulatul, ada nggak Kak Aulatul? Ini nggak ada. Udah. Lagi gaduh ya. Naik turun gini ngaduk. Kalem Kak. Lagi dibagi dikit breakout deh. Kak Anwar nggak ada ya. Kak Dwi Losat sama Kak Andi. Kak Dwi Losat, Kak Andi. Kak Pipit ke breakout 3. Kak Carwadi nggak ada. Satu lagi Kak Kaprinya. Kak Kapri. Kak Kapri sama Kak Pipit. Oke, nanti Kak Aris di breakout utama. Siap. Saya Siap, yang timerin ya Kak Aris, nggak ada pasangannya. Oke. Oke, nanti masuk ke ruang masing-masing ya Kakak. Kalau ada perintah. Oke. Mulai. Lah, Kurnia Jaya kan malah keluar si Bibing ucapku. Kayak maka wedian karo kanur kono. Mancing be, wih duduk keluar kan Kak. Emang dipencet, kue kanure mancing ke breakout 1 karo loroan bae karo Kak Kurnia. Sok Kak Nur Hajib. Ada Pak. Ya kayak lagi wingi Kakak Kak Dwi Losa, mangga karo Kak Andi, Kak Dwi Losa masuk ke breakout. Kak Aris nomor 4. Kak Siap. Fasil, Ya, berikut jadi saya berikut berapa Kak Fasil? tinggal tadi ada panggilan tuh Kak, tinggal oke aja. Saya belum kelihatan panggilannya. Oh, tadi padahal ada pemberitahuan di breakout 2, ntar. Di Ya. breakout 2 sama Kak Andi, jadi Kak Andinya sendirian. Iya. Coba diulangi lagi Kak Fasil. Nggak ada pemberitahuan di kakaknya tadi di layar ininya nih, tadi di zoom-nya nih. Mungkin tadi saya lagi nyalain obat nyamuk. Hilang jadi pemberitahuannya. Hilang ya. Ini gimana ini masuknya? Ya udah berarti Kak Dwi Losa di sini sama Kak Aris. Di sini ya udah. Ya, Kak Aris nggak ada pasangannya biar nanti Kak Andinya lari lagi nih. Sok di sini bertiga. Oh, malah keluar Kak Andinya. Halo Kak Andi. So, Kak Dwi Losa di sini sama Kak Aris. Kak Aris. Ya, mangga siap. Mana karisnya nih? So, Siap. maunya apa tadi? Kak Dwi Losa loncat atau pilihannya Kak Aris nomor 4 apa nomor 5 jadinya? Nomor itu aja lah, yang loncat di tempat ya, Kak Aris ya. Sok.
Ini nih Kak yang video yang kelima, loncat di tempat, gampang ya Kak Dwi? Iya, isi Udah gampang Karis. Hampir gelis. Kak, siapa dulu yang mau ngelakuin terus di timer 10 detik. Ya. So, Kalau berbeda sih Kak, gimana Kak? Saya nomor 4 misalkan. ya harusnya ya bareng satu kelompok. Sak, mangga. Saya mau berkunjung ke breakout yang lain dulu. Ya siap Kak Dwi Kak Dwi dulu ah. Siapa dulu Paris? Saya dulu. Enggak, Bapak dulu mangga. Ya, loncat di tempat. Ya, anjlok-anjlokan Paris lah. Oh ya Allah Pak, udah ngetas mangan kita. Kepada baik. Pak Paris sih yang HP ki, tadi ora jelas ya. Dorong jenutnya Bapak ya. Siap Kak Harisnya, pegang stopwatchnya ya. Oke, siap. Pak Dwi ini aku hitung dulu, Pak. Tangan di pinggang ya. Tangan di pinggang, sebentar. Terus gerakan pertama loncat tempat. Sampai berapa menit, Pak? Sampai berapa detik, Pak? 10 detik ya, Paris. 10 detik. Oke, siap. Sebenarnya ada 3 gerakan di Paris, cuman gerakan pertama aja dulu ya. Gerakan pertama yaitu tangan di pinggang, tetap muka atau tatapan ke depan dengan satu loncatan kaki kanan dulu dalam hitungan pertama ya. Seperti begini, Paris. Siap. Ya, kaki kanan di depan. Hitungan kedua kembali lagi kaki kanan lurus lagi dengan kaki kiri. 2. Ya, loncatan kaki kiri ke depan, kebalikannya. 3, ya, kembali lagi 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu gerakan pertama. Siji beta, siji bae. Bae Pak milih mung siji, Pak. Wis pun bela. Ada 3 gerakan. Ya. Siap. Oke, terus apa maning ya? Ya, harusnya Bapak dihitung dikit denyut nadia Bapak kok sebelum melakukan. Oh, itu ya, lupa ya. Kita harus gerak ya, mau kan? Kok dikit Pak ya? Aduh, apa sih? Denyut nadia Pak, dihitung dikit Pak. Coba sebelum melakukan, biar ada perbandingan terus ya. Sampai berapa detik, Paris? Siap, aku langsung hitung. Siap dorong Pak. Ya, siap. 1, 2, 3, hitung Pak. Cukup? Cukup Pak. Cukup. Lulas bisa lama. Nah, ya wis ora apa-apa. Ingat-ingat Pak ya, engkona kan memasukkan yang tabel kana. Iya, iya. Nah, kayak dilakukan, engkau dihitung maning detikane. Ya. Gerakan ya kita nih. Iya. Oi, gabungan yang breakout. Cari apa sih mau nikah di baju Panur, kita karo Paris mah. Bener kok Pak Nur. Pindah kamar kita.
Pindah kamar sebelah, pindah. Pindah itu perintahnya durung anak ya. Pindah kamarnya durung anak perintahnya. Halo, kakak-kakak. Udah semua? Ya nang ngobrol baik kok jadi kan ketemu Pak Dwi durung. Udah semua kakak-kakak? Belum Kak. Wis. Wes, Sama tadi udah Kak Aris ini yang Aris, dari duduk aja. Ayo, siap. Siap. Yo Kak Aris itu dulu denyut nadinya 10 detik. Berapa sok sebelum melakukan? Siap. 1, 2, 3. Nah, berapa Kak Aris? Berapa denyut nadinya? 9. 9. So, Kak Aris ngelakuin gerakan nomor berapa tadi? 5. Nah, 2 kali 8 Kak Aris. Nomor 5 Bu. Tempat Iya, hitungannya 2 kali 8. Nomor 5 loncat-loncat berarti sama Kak Dwi Losa. Pak langsung. Nah, Pak. Ya, kelihatan. Kelihatan. Ya, hitung sendiri. 2 kali KPP 8. ada yang ngirbek KPP. Cari Melayu. Wis, Lea, Ibu Fazli Aris. Gabru. Kak Aris, lompat. Saya lihat Pak yang Tuh, 2, 3. Tuh, 2 kali 8. Terus. Iya, malam Jumat, anjlok-anjlogan ning dhuwur ranjang. 4, 5, 6, 7, 8. Oke Kak Aris. Denyut nadinya berapa? 1, 2, 3. Hitung. Oh, hitungannya jare 2 kali 8 kun 1 kali 8 dihitung ya. Udah tadi udah 2 kali 8 udah dihitung kan. Tenang. Udah Kak Aris berapa? 16. Bilang olahraga ku. Linknya. Tadi yang linknya nanti kakak-kakak dibuka WhatsApp nggak kakak-kakak? Di kolom chat aja ya. Kalau enggak ini di kolom chat. Saya udah ngirim di kolom chat, silakan kakak-kakak buka. Kakak-kakak isi yang tadi pasangannya. Kakak-kakak isi dulu yang punya kakak-kakaknya, denyut nadi awal sama akhirnya. Bukan di sini kan Nur, ada linknya kan Nur. Nanti dibagikan. Nih, seperti ini kan Nur. Nanti punya kan Nur Hadi denyut tadi awal berapa? Tadi ini gerakannya belum diubah. Sok diisi benar. Terus dikasih umpan balik. Tadi Kak Pipit sama Kak Kapri. Kak Pipit nanti ngetik di Kak Kapri. Gimana gerakannya Kak Kapri tadi?
Punya Kak Pipit. Duh, Kak Aris benar udah ngetik punya Kak Aris. Terus Kak Aris ngisi di kolomnya Kak Dwi Rosa keterangannya tuh Kak Aris. Kita wis ngisi, anak beli. Ntar dulu dilihat ke atas. Kurnia Jaya. Ya, di Kak Kurnia Jaya udah ada ya, Kak Nur Hadi benar. Udah. Kurnia Jaya men di wong kah? Lagi ngetik kayaknya, di sini lagi proses ya, Kak. Mangga Ada Kak nggak gua? tulis yang denyutnya di awal akhir punya sendiri. kita kabari siapa kan nah? Sama saya Kak Andi mah nggak usah berarti. Oh, Ngetik ya sendiri. wes. Orang pasangannya nggak ada. Pakai HP nggak bisa lah, kali. Coba Kak bisa nggak pakai HP? Coba dilihat dulu pakai HP. Kak Andi belum ditulis denyutnya di awal akhirnya Kak Andi. Ya, Kak Pipit udah. Kak Dwi Losa belum nulis. Ya, lagi proses. Pakai HP juga bisa, Kak. Bisa nulis. Nggak bisa pakai HP. Saya coba ini buka link pakai HP. Masukkan teks. Bisa, Kak, klik masukkan teks tuh yang di bawah. Saya sudah ada belum, Kak? Kak Kurnia Jaya udah ada. Udah ngisi umpan balik di Kak Nur Hadi, Kak. Ya, Udah. udah. Tinggal Kak Dwi belum selesai. Sama Kak. Pak Kapri isi, Pak Kapri. Lagi mikir nganggo HP, Bu. Bisa beli mau ketakon. Bisa, Kak. Mikirin Masukkan. upload. Bapak Sil, saya udah ngisi tuh. Coba dilihat. Ya, Udah belum? tadi ada. Ntar dulu, Kak. Kak Dwi. Yang denyutnya di akhirnya belum, Kak? Ya, Kak ya, Dwi. nanti akhirnya belum. Ya. Kak Dwi udah ngisi umpan balik ke Kak Aris. Kak Andi diketikin itu apa? Oh ya benar Kak Andi. 8 sama 14 ya Kak Andi. Oh iya Kak Kapri yang belum ngisi punya Kak Pipit.
Oke, yang ngisi sambil ngisi ya kayak sambil menyimak biar cepat. Kita boleh ngisi umpan balik ya? Iya, enggak. Saya sama saya enggak ada namanya. Tuh. Hitung denyut nadi akhir, catat apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan observasi. Mari melakukan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Spreadsheet yang telah disediakan tadi udah. Tadi yang setelah sama sebelum melakukan gerakan ada perubahan nggak kakak-kakak? Ada. Perubahannya di mananya kakak? Denyut nadinya, Kak. Iya. Denyut nadinya apakah ada yang masih tetap aja gitu? Mungkin karena kualitas fisiknya sangat-sangat maksimal jadi ya nggak ada lelahnya cuma 2x8 gitu. Kak Kurnia Jaya nih yang hanya ningkatnya 1 ya kayak mungkin gerakan yang tadi dilakukan Kak Kurnia masih kurang susah ya kayak atau durasinya masih kurang banyak. Iya, betul. Perubahannya cuma 1. Kak Dwi Losa dari 10 ke 18. Ini berat kayaknya buat Kak Dwi Losa ya kayak. Iya Bu, rada abot. Umur Kak Dwi. Tadi kita udah melakukan, kita malam Jumatnya olahraga ya kayak beda dari yang lain. Kalau tidak ada perubahan, periksa ke dokter. Kalau nggak ada perubahan, periksain ya kayak. Bukan diperiksain, Pak. Mungkin gerakannya nggak bener. Ya, nggak bener, kayak kurang maksimal atau Iya. kondisi fisiknya itu bagus, jadi gerakannya itu kayak mudahlah bagi yang sedikit naik denyut nadinya. Iya. Oke, lanjut. Boleh minum kakak-kakak. Watir mandek denyut nadi ya. Denyut nadi Kanur dari 12 ke 14 juga kurang susah ya Kanur ya. Cuma naiknya 2. Kecil. Ringan bagi Kanur. Boleh sambil minum tadi habis lompat, habis gerak-gerak boleh sambil minum. Lanjut, mari melakukan umpan balik. Tadi udah ngisi. Terus 1, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kanur, yang dilakukan, oh ini tampilannya belum ya. Hentikan presentasi dari sini. Kak Jaya itu gerakannya sudah benar, tetapi butuh konsistensi gerakan. Soalnya endasnya dengal-dengul. Kurang maksimal gitu Kak. Nah. Ntar bagiin layarnya, nggak jadi-jadi. Bagikan. Kacarwadi mending kacarwadi, orang dongol-dongol kacarwadi. Atan kayaknya maka Carwadi nih. Ya wis kita izin ya, pengen malam Jumatan, sunah. Lanjut, nanti Kak belum selesai. Tadi aktivitas tadi udah dari Kanur, ini bagaimana latihan yang dilakukannya sudah benar. Terus yang kedua, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kak Dwi Losa ini yang jawab.
Nomor 2. Ngos-ngosan. Sangat belur. Jadi efeknya ya satu mungkin nadinya lebih karena ngos-ngosan faktor U kata Pak Anur mah. Jadi Ya. nambahnya banyak dari 10 18 kaya makan ala menoro kelingan bener. Oke, terima kasih Kak Dwi Losa. Yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa? Efek tersebut mengindikasikan bahwa kita kurang apa ya, mungkin pada diri kita, pada sebuah jasmani manusia kan beda-beda ya, mungkin ya itulah, jadi kurang fit yang jelas mah, karena faktor U juga bisa, tapi ya menurut teman-teman bagaimana, barangkali ada yang menambahkan. Mungkin dari Kanur mau menambahkan? Ikutan malam Jumatan Kanur Hadi kayaknya mah. Menghilang. Lanjut aja ya Kak Dwi. Lanjut ke Basil, bangga. Yang 4, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Kak Kurnia, ada Kak Kurnia? Hadir. Iya. Apa yang menurut Kak Kurnia yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah? Kalau sebelum itu biasanya kurang. Terus kalau misalkan sesudahnya sangat mempengaruhi setelah melakukan latihan. Adanya peningkatan dari awal ke akhir ya Kak ya? Iya. Terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Lanjut. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang tadi dilakukan seperti dari tadi pemilihan, terus dari olahraganya, materinya itu milih sendiri, apakah itu udah termasuk pembelajaran berpusat pada peserta didik, kakak-kakak? Ya, sudah, Bu. Itu sudah menggambarkan kebebasan atau kemerdekaan dalam memilih olahraganya masing-masing siswa, Bu. Tapi tetap ya, kita seorang guru juga yang memberikan pilihan. Iya, kita mengasih instruksi, itu kan pilihannya ada 5. Kakak silakan mau milih yang mana, berhubung tadi Kak Arisma terakhir nggak ada suara-suara ngomongnya, jadi terpaksa mengikuti Kak Dwi Losa. Nggak masuk grup, nggak join grup Kak Dwi Losanya, ya udah terpaksa mengikutin. Tapi ini udah sesuai ya kayak, mungkin menurut saya udah sesuai karena saya udah silakan pilih temannya sendiri dan silakan untuk memilih aktivitas yang dilakukannya apa. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran yang tadi? Cukup, Lanjut. Oke, Kak Dwi, lanjut. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu Bapak di Jamboard. Ini Jamboard kadang susah aksesnya ya kakak-kakak. Di kolom chat aja kakak-kakak. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Di kolom chat aja kakak-kakak biar cepet. Kalau di Jamboard kita buka dulu Jamboardnya, yang pakai HP susah. Oke, kita tulisin di kolom chat, tuliskan peran guru dan peserta didik.
dalam aktivitas yang telah dilakukan tadi. Ini linknya. Mangga tuliskan di kolom chat kakak-kakak. Ya, dari KPP peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, peran peserta didik yaitu sebagai pelaksana dan pusat pembelajaran. Cassandra lagi, SCL berbagi keputusan dengan murid. Videonya nggak bisa di-play. Videonya nggak bisa. Ini nggak bisa di-play videonya. Ini nggak bisa di-play videonya. Kita buka yang lain. Kita buka yang lain. Yang ini pengambilan keputusan bersama. Dengeran nggak kakak?
Oke. Itu tadi tentang pengambilan keputusan seperti tadi yang disampaikan Kak Aris. Pengambilan keputusan memang dari peserta didik, tapi instruksinya tetap aja dari mungkin ada penjelasan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, peran peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Yang kedua, mengkaji kompetensi akhir pelajaran. Peran peserta didiknya partisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peran peserta didiknya membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran misi yang akan diukur. Peran peserta didiknya belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual, dan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi ini terus dalam SCL guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajar dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar bisa dari internet, dari buku, atau zaman sekarang udah YouTube, boleh. Lanjut, jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran. Nih ada lagi kakak-kakak, kita tulis di kolom chat. Jenis pembelajaran SCL yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran. Mangga kakak-kakak dituliskan di kolom chat. Jenis pembelajaran apa yang pernah Ibu Bapak lakukan dalam SCL. Boleh tuliskan jawabannya di kolom chat. Lanjut ya kakak-kakak sambil ngetik di kolom chat, sambil lanjut penjelasannya. Halo kakak-kakak, ada suara saya? Ada. Oke, lanjut ya kak, sambil ngetik di kolom chat, sambil lanjut. Masih banyak slide-nya.
Ini jenis-jenis dari pembelajaran SCL, ada small group discussion, ada role play, ada discovery learning, ada self-direction learning, ada cooperative learning, terus contextual learning, problem-based learning, PBL, collaborative learning, yang terakhir project-based learning, PJBL. Ini penjelasannya kalau kakak-kakak mau jelas, ada di LMS. Kalau kakak literasi, benar-benar literasi, insya Allah akan memahaminya. Lanjut. Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak. Ini ada 4 macam, ada jasmani, sosial, emosional, dan mental. Terus di bawahnya itu ada jenis sekolahnya, jenjang sekolahnya, ada jenjang PAUD, SD, atas dan menengah, sekolah SMP dan SMA. Ada pertanyaan. Cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai? Nih nomor 1 kakak-kakak, karakteristiknya berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu masuknya ke bidang apa? Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Jasmani. Ya, jasmani. Kita simpan jawabannya ya, Kak. Yang kedua, anak-anak pada usia yang masih tadi berjalan berlari itu kan ke jasmani bidangnya. Kalau itu untuk usia berapa? Usia 0 sampai 2 tahun, pendidikan jasmani itu untuk usia berapa? 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, 12 sampai 18 tahun. Ayo kakak-kakak. Tinggal dijawabnya aja. 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2. Terus yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini masuk ke bidang apa, Kak? Sosial. Ya. Untuk umur berapa, Kak, usia? Enam sampai 18, Bu Fasil. 6 sampai 18. Kalau yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tentang sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Yang ketiga ini masuk ke bidang emosional. Untuk usia emosional untuk usia berapa, Kak? 6 sampai 12. 6 sampai 12. Yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini enggak ada lagi pilihannya, tinggal mental. Mental, usia tadi yang belum dipilih. 12 sampai 18. 12 sampai 18. Kita lihat jawabannya. Tuh. Ini jawabannya kakak-kakak. Tadi kalau dari keempat karakteristik, kalau jawaban di bidangnya benar semua. Di jawaban usia itu masih ada yang salah.
Untuk berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul. Kalau menurut di sini itu bidangnya jasmani, usianya 0 sampai 2 tahun. Terus untuk anak-anak usia mulai mengembangkan rasa diri mereka, bergaul dengan teman sebaya, itu masuk ke sosial, usianya 5 sampai 6 tahun. Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, emosional, masuknya usianya 6 sampai 12 tahun. Udah kelihatan ya kakak-kakak? Ini jawabannya. Sudah, Kak. Lanjut, mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Nih, pentingnya guru mengetahui karakteristik pembelajaran itu, Student Centered Learning (SCL) mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terus yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didiknya dalam pembelajaran? Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu jawabannya. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid menurut Tomlinson. Dalam diferensiasi itu ada 3 macam, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Mungkin ini dalam prosesnya kita bedakan untuk yang sudah memahami dan yang belum memahami sebelum pembelajaran kan ada, kalau pembelajaran sesuai dengan ini kan adanya asesmen awal dulu. Nanti kayak yang kurang mampu dan udah sangat mampu itu dipisahkan, itu dalam diferensiasi proses. Yang terakhir, diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Diferensiasi produk hasil akhirnya kayak membuat portofolio atau misalkan apa kesimpulan yang telah dipelajarinya. Ada intratax sama intertax. Lanjut. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, apakah kendala Bapak Ibu alami melakukan strategi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK? Gagasan baru apa yang Ibu Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi diferensiasi? Ini pertanyaan di LMS ya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak silakan jawab di LMS langsung. Kalau yang udah buka mungkin udah jawab. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi.
Ini materinya udah selesai kakak-kakak. Halo kakak-kakak. Iya. Hadir, hadir. Hadir. Ke Fasil. Kali lagi ini ke LMS ya kakak-kakak. Nanti LMS-nya yang komen-komen diisi. Yang dari modul 1 yang belum ada, mangga diisi. Yang kemarin itu modul 1.2 yang refleksi dulu, yang deadline tanggal 17. Kalau yang 7 asetnya itu kalau tidak salah tanggal 5 deadline-nya. Mangga yang belum, nanti nyusul kirim tugasnya kakak-kakak. Dari pemaparan yang tadi udah dijelasin apa ada pertanyaan kakak-kakak? Cukup, Bu Fasil, cukup. Makasih. Siap Kak Dwi. Kalau udah selesai, berarti udah ada terima kasih, udah selesai. Oke, pembelajaran hari ini mungkin kita cukupkan ya kakak-kakak. Nanti yang belum ngisi LMS, jangan lupa isi seperti perintah tadi. Udah ada tugas lagi untuk yang PPG, yang baru PPG, mangga bagi waktunya lebih ekstra lagi mungkin untuk mengikuti dua-duanya. Oke, kalau kita cukup, mari kita akhiri dengan doa. Ada yang mau pimpin doanya kakak-kakak? Kak Ustadz Nur Hadi, mana Kak Ustadz Nur Hadi? Oh, Kak Andi yang udah memakai seragam, itu udah memakai baju koko, silakan dipimpin untuk mengakhiri doa pembelajaran hari ini, Kak. Banyak orang di sininya malu nanti dikira mimpin doa di sini, Kak. Presenting. Kanur. Kanur, diakhiri nih dengan doa lagi. Kanur hadinya nggak ada kayaknya mah. Kak Dwi, pimpin doanya Kak Dwi. Akhiri pembelajaran dengan doa. Tadi udah diawali dengan doa. Halo? Halo? Ya, mari teman-teman kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Kalau misalnya masih kurang pembelajarannya, mohon maaf. Penyampaiannya juga masih kurang, mohon maaf. Karena saya juga masih belajar, ini jadi Fasil juga dadakan ya kakak-kakak. Kalau misalkan itu di LMS, kalau menurut saya itu ada ilmu baru banyaknya itu di LMS. Dari literasi. Yuk, yang sesi terakhir, kita foto bersama, dibuka kameranya. Tuh, Kak Anwar udah nyampe, Kak Anwar. Sampai praktek adus, Bu. Mangga Kak Pipit. Kak Dwi. Gayanya Kak Nur. Jabar. Mangga gayanya kata Kak Nur Jabar. 1, 2, 3.
Satu lagi kan Nur gayanya. Kak Pipit, gaya apa Kak Pipit? La ilaha illallah ya. Melet Kak Pipit mah biasa ya, Kak. Orang bisa gaya. Bukan darani kebanyakan gaya. Apa itu kan Nur? Ayo. Oh, kita gaya satunya itu Kak. Segini aja 9 Kak. Mana ya? 9 tangannya Kak. Kelas 9. Iya, boleh kayak Kak Pipit tuh. Kanur kayak Kak Pipit biar lucu. Kak Kurnia. Bu, HP, Bu. HP ditaruh dikit. Baru digepeki. Tong HP, angel. 1, Kak Dwi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita ketemu lagi tanggal 21, ada 1 JP. Itu untuk voting sendirian aja tadi ya Kak ya? Kalau malam ya kendalanya gini Bu, pada mager. Saya juga sama. Cuma yang lainnya pada sibuk, jadi gimana lagi hasil votingnya lebih banyak malam.